Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan pembelajaran kali ini. Saya akan coba jelaskan tentang materi statistik bagian awal, di mana pada saat kita belajar tentang statistik tentunya diawali dengan kita harus bisa membulatkan bilangan. Makanya sebelum kita belajar ke statistik bagian awal, kita belajar dulu tentang pembulatan. Kita pembulatan dulu ya, sehingga nanti pada saat lebih jauh kita belajar, kita tidak akan kesulitan. Oke, kita mulai saja langsung tentang pembulatan. Kalau kita bicara mengenai pembulatan bilangan, kita pecah, kita bedakan menjadi dua, yaitu pembulatan biasa, sedangkan yang kedua yaitu pembulatan bentuk baku bilangan, atau sering dikenal dengan notasi ilmiah. Jadi agak berbeda nanti cara pembulatannya. Sedangkan untuk pada materi pembelajaran statistik ini kita menganut yang pembulatan biasa. Nanti kalau kita bicara mengenai notasi ilmiah, tentunya pembulatannya menggunakan aturan pembulatan yang bentuk baku. Sebelum kita bicara mengenai pembulatan, maka kita kembali ke pelajaran SD dulu. Kita pernah diajarkan yaitu bahwa tentang nilai tempat gitu ya. Misalnya saya punya bilangan 213,156 gitu ya. Membaca yang benar bagaimana? 213,156. Bukan 213,156, itu membaca yang salah. Dalam aturan matematika, membaca bilangan di belakang koma dieja satu persatu. Jadi membaca yang benar sekali lagi 213,156. Jadi ada 3 angka di depan koma, ada 3 angka di belakang koma. Kita tuliskan nilai tempat dari masing-masing dari mana. Patokan kita dari koma ini ya. Bilangan pertama di depan koma, masih ingat apa namanya? Yaitu satuan. Angka kedua dari belakang di depan koma disebut dengan puluhan. Sedangkan angka ketiganya kalau dari belakang, jadi ingat batas koma ini ya. Angka pertama depan koma satuan, angka kedua depan koma puluhan, angka ketiga depan koma dikenal dengan ratusan, dan seterusnya, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Nah sekarang untuk yang bilangan di belakang koma, angka pertama di belakang koma ini nilai tempatnya adalah ingat per apa? Per puluhan gitu ya. Bukan persatuan, tidak ada persatuan ya. Kemudian yang angka kedua di belakang koma dikenal dengan per seratusan. Kemudian angka ketiga di belakang koma dikenal dengan nilai tempat per seribuan. Itu kita bicara mengenai nilai tempat. Nah, sesudah kita bicara mengenai tempat, maka kita bisa langsung bagaimana cara membulatkan. Jadi pembulatan bilangan itu identik dengan menghilangkan beberapa bilangan. Menghilangkan beberapa bilangan sampai batas tertentu yang dikehendaki gitu ya. Misalnya tadi ada nilai satuan, ada nilai persepuluhan dan lain-lain ya, kita menghendaki sampai batas mana gitu. Apakah kita menghendaki sampai ke satuan terdekat? Kalau satuan terdekat berarti semua bilangan di belakang koma habis, dibuang semua.
Kalau kita menghendaki misalnya pembulatan sampai dengan satu tempat desimal, atau juga sering dibilang pembulatan sampai dengan persepuluhan terdekat, berarti hanya tinggal satu angka di belakang koma dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat dulu syarat. Ini yang harus dipegang teguh di dalam pembulatan. Dan yang kita anut sekali lagi pembulatan versi biasa, yaitu tugasnya membuang satu persatu bilangan dari paling belakang. Nah, pada saat kita membuang, tentunya bilangan yang akan kita buang itu ada kemungkinan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Kalau tidak ya 8, kalau tidak lagi yang 9. Inilah bilangan-bilangan yang akan kita buang. Untuk kita membuang bilangan ini tentunya kita ikut dulu ini. Perhatikan yang di sini kita bagi dua, yaitu bilangan yang di bawah 5 ke arah sini. Isinya ada 0, 1, 2, 3, 4. Dan kelompok yang kedua adalah 5 ke kanan. Berarti isinya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maksudnya apa? Syarat di sini. Kalau bilangan yang mau kita buang itu ada di kelompok yang depan 0, 1, 2, 3, 4, berarti ini dibuang tanpa syarat. Ya. Sedangkan kalau yang dibuang tuh 5, 6, 7, 8, 9 ini boleh dibuang tapi bersyarat. Syaratnya apa gitu kan? Syaratnya yaitu boleh dibuang dengan catatan bilangan di depannya ditambahi dengan 1 gitu ya. Jadi boleh dibuang asalkan bilangan di depan yang kita mau buang harus ditambah 1. Oke, kalau masih bingung langsung aja ke contoh sini ya. Contoh nomor 1 misalnya. Kita punya bilangan 123,456. Nah, kalau bilangan ditulis seperti ini kita bisa nyatakan bahwa bilangan ini ditulis sampai dengan 3 tempat desimal. 3 tempat desimal. Atau sampai di per seribuan gitu ya. Kalau bilangan ini mau dinyatakan 2 angka di belakang koma, ini kan 3 ya. Nah, sekarang misalnya kita diminta tuliskan bilangan ini ke sampai 2 tempat desimal atau sampai per seratusan terdekat gitu ya. Karena per seratusan berarti hanya boleh ada 2 angka di belakang koma, maka batas ini saja. Di belakang batas berarti kita akan buang. Nah, sekarang tugas kita mau membuang ini 6. Yang tadinya ada 3 angka di belakang koma, kita hanya menghendaki 2 angka di belakang koma, otomatis kelebihannya kita mau buang. Yang kita mau buang siapa? 6. Nah, 6 masuk di kelompok yang mana? Oh, kelompok bersyarat, berarti 6 ini boleh dibuang dengan catatan bilangan di depan 6 harus ditambah 1. Bilangan di depan 6 ada berapa? 5. 5 ditambah 1, 6. Maka bilangannya menjadi 123,46. Ini kalau ditulis ke 2 tempat desimal. Simak baik-baik biar tidak bingung. Nah, misalnya bilangan ini menghendaki 1 tempat desimal. Bagaimana kalau menghendaki 1 tempat desimal atau per sepuluhan terdekat? Berarti batasnya kan ini. Nah, hanya 1 angka di belakang koma, maka 2 angka lain harus dihapus. Nah, untuk menghapus, menghilangkan, kembali lagi perhatikan syarat sini. Angka berapa yang mau kita buang? Oh, 6. 6 dibuang, 5 jadi 6. 6 ini masih dibuang lagi, 6 jadi-jadian ini. 5 jadi 6 kan, 5 jadi-jadian gitu ya. Mau dibuang lagi berarti otomatis bersyarat lagi, maka bilangan kita menjadi 123,4. Ini tambah 1 berapa? 5.
gitu ya. Ini ke satu tempat desimal. Satu tempat desimal. Bagaimana kalau mengendaki kesatuan terdekat? Nah, kesatuan terdekat berarti bilangan di belakang koma kita hapus semua. Ini harus dihilangkan lagi. 5 mau dibuang berarti hilang dengan syarat angka di depannya ditambah 1. Angka di depannya ada di sebelah sini, berarti menjadi 1, 2, 4. Inilah kalau dibulatkan ke satuan terdekat. Gitu ya. Yang tadinya 123, sekian, maka kalau dibulatkan maka bisa membentuk menjadi 124. Itu. Nah, sekarang kita coba ke soal kita ya. Bagaimana kita untuk membulatkan ke soal-soal jika kita ketemu bilangan seperti ini. Bulatkan bilangan-bilangan ini hingga ketelitian yang diberikan. Contoh A ini 60,15, jadi 60 ton lebih ini kan kalau dibacanya. Diminta untuk dibulatkan hingga kesatuan ton terdekat. Sedangkan soal kedua 5.895 dibulatkan hingga ke ribuan terdekat. Soal C 50,15001 menit dibulatkan hingga persepuluhan terdekat. Nah, persepuluhan tadi maksudnya apa? Berarti ada satu angka di belakang koma. 14,35 bulatkan hingga persepuluhan terdekat. Ya berarti sama dengan C ini. Jadi nanti kita sisakan ada satu angka di belakang koma. Oke, syarat tadi sudah ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, 60,15 ton dibulatkan hingga ke ton terdekat. Maksudnya apa? Berarti kesatuan kan. Satuan berarti bilangan di belakang koma ini habis. Prosesnya berarti kan jadi 60,15 ini dibuang ya, memenuhi syarat kan, bersyarat kan. 5 dibuang, maka di depan 5 harus ditambah 1, maka menjadi 60,1 tambah 1 berapa? 2. Ini masih satu tempat desimal atau persepuluhan terdekat yang dikehendaki kesatuan terdekat, berarti ini harus dibuang lagi. Nah, 2 dibuang tanpa syarat, maka tinggal hasilnya 60. Ini untuk menuliskan yang ini. Kalau diminta ke persepuluhan terdekat, maka hasilnya adalah ini 60,2. Kalau diminta ke ton terdekat berarti 60,15 ton ini sebenarnya kita bulatkan cukup ke 60 ton maksudnya itu. Karena kelebihannya ini hanya sedikit. Kita coba ke soal yang kedua. 5.895 dibulatkan hingga ke ribuan terdekat. Berarti kan 5.000, kita titik sini ya, 895, 5.000 gitu ya, 895. Berarti ke ribuan terdekat, berarti maksudnya bahwa yang 5.000 lebih ini kita bulatkan menjadi berapa gitu ya. 5.800 ya, berarti pembulatannya sudah lebih dari setengah, ini berarti ditambah 1. Oke, prosesnya berarti 5, 8, nah, jadi 0 gitu kan, karena ribuan ini tambah 1 berarti ini 0, ini 9, 8 kan jadi. Kenapa langsung 9 di sini? Ingat, ulang kalau masih bingung ini ya. Oke, prosesnya dari sini ya kan, dari belakang 5.895 ini kan mau dijadikan 0 gitu. Hilang berarti anggap kita 0 gitu ya. 0 otomatis ini dibuang jadi 0, maka ini ditambah 1. 9 ditambah 1 kan 10. 10 simpan 1, tulis 0. 1 ini lari ke depannya jadi 9. Gitu ya. Prosesnya gini ya. Nah, 5.900. Tapi karena diminta untuk ke ribuan terdekat, berarti ini dibuang lagi, harus 0, 3 0 di belakang. Berarti 9 ini buang dengan catatan boleh
depannya tambah 1, berarti 5 tambah 1 menjadi 6. Jadi 5.895 ton dibulatkan gitu ya, 5.895 entah satuannya apapun. Maka kalau dibulatkan ke ribuan terdekat dia menjadi ke 6.000, arahnya mendekati ke 6.000 karena diminta ke ribuan terdekat. Karena untuk mencapai, maksudnya 5.895 untuk mencapai ke 6.000 lebih dekat dibanding ke 5.000 gitu kan. Makanya di sini menjadi 6.000. Kita lihat contoh yang ketiga. 50,15001 menit bulatkan hingga ke persepuluhan terdekat. Tadi ingat persepuluhan berarti maksudnya apa? Ada satu angka di belakang koma, berarti ini harus dibuang. Angka ini yang harus kita buang. Cara membuang tadi mulai dari belakang, 1 dibuang, tanpa syarat, 0 dibuang tanpa syarat, 0 lagi dibuang tanpa syarat, 5 dibuang bersyarat gitu ya. Ini yang bersyarat. Boleh dibuang dengan catatan angka di depannya ditambah 1. Di depan 5 ini ada 21, berarti tambah 1 2. Berarti hasilnya adalah 50,2. Yang tadinya 50,15001 kalau dibulatkan ke persepuluhan, ingat persepuluhan maksudnya persepuluhan ini berarti ada satu angka di belakang koma. Yang berikut soal D, 14,35 dibulatkan hingga persepuluhan terdekat, sekali lagi jadi 14,35 ini kan sampai perseratusan, dibulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti ini yang harus dibuang. 5 dibuang, maka bersyarat depannya ditambah 1 sehingga kita dapatkan menjadi 14,3 tambah 1 berapa? 4. Oke. Di soal yang kedua ini saya coba terangkan. Di sini ada tabel yang berkaitan dengan berat badan bayi dinyatakan dalam gram dan ini dalam kelas interval gitu ya. Sini banyaknya bayi di mana interval berat 2.500 sampai 2.599 gram ini ada 8 bayi dari data yang didapat. Berat badan bayi yang ada di antara 2.600 sampai dengan 2.699 ada 10 dan seterusnya. Diminta soal yang pertama, buatlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Sekarang kita bicara tentang distribusi frekuensi gitu ya. Kalau kita bicara di statistik tentang distribusi frekuensi, maka kita pecah menjadi 2, yaitu ada relatif dan yang kedua ada kumulatif gitu ya. Jangan hati-hati. Jadi antara relatif beda dengan kumulatif. Nah, sekarang yang diminta di tabel yang pertama ini adalah distribusi frekuensi relatif. Sebenarnya apa? Ini tabel ini sudah dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Gitu kita. Di dalam menyajikan sebuah data dengan tabel ada versi lain, yaitu selain distribusi frekuensi ada keterangan sini relatif. Relatif ini maksudnya apa? Bahwa menyatakan banyaknya bayi-bayi ini dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, kalau yang 8 bayi ini berapa persen? Nah, untuk menghitung berapa persen masing-masing ini, maka kita tahu dulu di sini jumlah frekuensi atau sigma F. Kita jumlahkan ini keseluruhan. Berapa? 18, 29, 39, 45, 50. Berarti sigma F atau banyaknya bayi yang didata ada sebanyak 50. Nah, kita mau lihat yang 8 ini mau dinyatakan ke dalam bentuk persen, ya berarti kita buat tabel yang baru. Gitu ya. Ini untuk
berat badan. Di sini untuk frekuensi relatifnya, saya singkat dengan FR ya. Kelas yang pertama 2500 sampai dengan 2599. Di sini ada, kalau dalam bentuk frekuensi, distribusi frekuensi ada 8, diminta ke relatif, berarti kita hitung 8 dari berapa? 8 dari 50 kita kali dengan 100%. Itu menghitungnya. Diringkas 2 berarti 16. Maka yang kalau dinyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi 8 bayi ini kalau dinyatakan dalam bentuk persen dari data ini adalah 16%. Kelas yang kedua 2600 sampai dengan 2699. Di sini frekuensinya 10 ya, berarti menghitungnya 10/50 karena banyaknya bayi yang didata 50 dikali dengan 100%. Ringkas 50 bagi 51, 100 bagi 52. Berarti tinggal 10 kali 2 bagi 1 ya, berarti 20. Maka di sini 20. Interval ketiga hitung sendiri bisa ya. Nah, interval terakhir ini bisa dihitung sendiri kan, mudah kan? 3000 sampai dengan 399. Ada berapa di sini? 5. Ya berarti menghitungnya 5/50 kali 100%. 1, 2 berarti ini 10. Maka di sini 10 itu. Itu yang dimaksud dengan menghitung frekuensi relatif. Kita lanjut ke soal yang kedua, diminta seperti apa gitu ya. Diminta bahwa yang tadi dalam bentuk frekuensi kumulatif, sekarang kalau tadi relatif ya, sekarang kumulatif itu apa? Dari kata kumulatif ini kan berarti kumpul gitu. Diakumulasi, dikumpulkan. Untuk membuat di sini kumulatif ini juga dipecah menjadi 2, kurang dari, yang satunya sama atau lebih. Nah, untuk membuat kumulatif maka tabel kita cukup dasar kita yang kita ambil di batas bawah. Jadi kalau ini kelas interval pertama, ini adalah batas bawah yang ujung kiri, yang ujung kanan ini adalah batas atas. Ingat, batas bawah interval kelas pertama ini kelas pertama, ini batas bawah, sedangkan ini adalah batas atas, boleh disingkat BA, ini BB, terserah. Nah, berarti kita buat tabelnya karena diminta untuk kurang dari, ya kita buat gitu ya. Berarti di sini kurang dari berapa? 2500. Ini untuk kelas yang pertama ya. Buat contoh saja di sini. Ini kurang dari. Ini berat badan. Oke. Jadi yang kurang dari 2500 ada tidak? Tidak ada, karena yang didata di sini bahwa yang ada di data di sini adalah berkisar antara 2500, yang paling kecil antara 2500 dan 2599, ada 8 bayi. Berarti yang kurang dari 2000 otomatis jawaban kita 0. Gitu ya, karena tidak ada. Yang berikut kelas interval kedua berarti kurang dari, ya kita lihat berapa ini. Nah, yang kurang dari 2600 berapa? Nah, yang kurang dari 2600 yaitu ada 8 gitu ya. 10 ini tidak termasuk karena 10 ini ada di antara 2600 sampai 2699, sedangkan di sini yang diminta kurang dari 2600, berarti ada di kelompok kelas di atasnya. Berarti ada 8.
Kelas interval ketiga berarti kurang dari berapa? 2700. 2700. Nah, ada di interval sini. Berarti yang kurang dari 2300 ada yang mana? Oh, ini. Ada berapa ini? 8 dan 10 berarti ada berapa? Ada 18. Kurang dari berapa yang berikut? 2800. Ya berarti tinggal dijumlahkan 2800 ini, berarti ini lagi sekarang yang dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan frekuensi sebelum-sebelumnya. 8 tambah 10 tambah 11 berarti 29. Kita lanjut ke yang 2900. 2900 ada di sini. Ditambah ini berarti yang 29 ini tambah 10 lagi berarti 39. Yang di sini 3000 gitu ya. Kurang dari 3000. Ada berapa? Kurang dari 3000 berarti di sini jumlahkan ini semua. 39 ditambah 6 berapa? Berarti 45. Nah, terus bagaimana untuk yang terakhir ini yang kadang membingungkan? Maka tugas kita menambah, ditambah satu kelas lagi di bawahnya ini. Jangan lupa ini, tambahnya ya tinggal naikkan 2800, 2900, 3000 berarti di sini kurang dari 3100 gitu ya. Betul, 3100. Berarti yang kurang dari 3100 jumlah semua ini berarti 50. Selesai. Ini yang diminta dengan tabel distributif kumulatif kurang dari. Berarti dari kita ambil gini aja cara mudahnya. Kita tuliskan di sini kurang dari, ambil angka batas bawah. Kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 dan seterusnya. Bagian terakhir kita harus tambah kelasnya. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Tadinya berapa kelasnya? 1 2 3 4 5 6, kita jadikan 7 kelas tambahan 1. Jadi kita tambahkan di bawahnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikut. Ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih gitu ya. Berarti sama gitu kan. Yang lebih dari 2500 gitu ya. Jadi ini lebih dari 2500. Berarti semua ini kita lebih dari atau lebih gitu. Berarti sama boleh, berarti ini dijumlahkan semuanya berapa frekuensinya. Berarti ada 50. Ya. Yang berikut lebih dari 2600. Lebih dari 2600 atau sama, berarti yang dijumlahkan yang ini. Berapa ini? 21 gitu ya. 31, 37, 42 gitu ya. Yang berikut lagi kelas ketiga 2700, lebih dari 2700 ini ya. Berarti ini yang dijumlahkan. Jadi lebih atau lebih berarti boleh sama, dan yang lebihnya berarti ini 21, 27 berapa? 32 gitu ya. Yang berikut lagi 2800 atau lebih berarti ini gitu ya. 10 tambah 6 tambah 5 berarti berapa? 21. Yang berikut 2900 berarti ini 11. Yang berikut 3000 gitu ya. 3000 atau lebih berarti 5. Tambah satu kelas lagi berarti di sini berapa? Yang lebih dari 3100 maka 0. Jadi ingat, frekuensi kumulatif kalau kurang dari berawal 0, sedangkan kalau lebih atau lebih berarti berakhir dengan 0. Itulah yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Jadi ingat bahwa
distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, ada relatif. Tadi relatif maksudnya apa? Yaitu kita cari persennya. Sedangkan kumulatif ini kita pecah menjadi dua lagi, yaitu kurang dari tadi. Jadi kumulatif ini bisa kurang dari gitu ya, bisa juga atau lebih ya. Bedanya di mana? Bedanya lihat, kalau tadi diawali 0 makin besar berakhir di angka jumlah frekuensi. Sedangkan kalau atau lebih, maka angka yang pertama di dalam kelas interval untuk kumulatifnya yaitu angkanya sama dengan jumlah frekuensi lalu berkurang berakhir dengan 0. Itu yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Minta maaf kalau misalnya ada yang kurang pas dalam saya memberikan penjelasan. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Sekali lagi, dengan harapan apa yang saya berikan akan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.